Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baik para teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada yang insya Allah berada di bawah perlindungan Allah selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Gamatace yang akan menjadi host podcast Bincang Bersama UKM pada kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala telah membersamai kita bersama, yaitu Rois atau ketua dari UKM Fortik. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah. Antum biasanya dipanggil apa nih kesehariannya? Mas Fortik. Loh, jangan dong. bukan ya. Fortik kan nama organisasinya. Anak dipanggil Taki. Mas Taki berarti. Ya. Kalau antum dipanggil siapa ini? Bisa dipanggil Mas Ahmad. Oke, siap Mas Ahmad. Mas Taki sendiri ini mungkin bisa antum sebutkan nama panjang antum Mas Taki? Baik. Nama anak Taki Kans Harsaputra. Taki Kans Harsaputra. Oh. Terus sekarang jurusan Ilmu Hadis semester 4, Masya Allah. asal dari Surabaya. Jadi Taki kansnya di sini kan Taki kan orang yang bertakwa. Ya. Kansnya di sini memiliki arti apa itu Mas? Kans Taki, ini ya? memiliki arti harta simpanan yang berharga. Oh, kans. Jadi Masya Allah. maksudnya itu nanti, maksud orang tua itu adalah orang bertakwa yang memiliki harta simpanan yang berharga. Masya Allah. Harsaputra ini nama orang tua. Oh, mungkin aja ini menunjukkan bahwasanya antum itu merupakan anak emas di keluarga. Amin. Bisa dikatakan seperti Bisa itu ya Mas? dikatakan seperti, karena cuma 2 bersaudara juga. Oh, soalnya. gitu. Antum nomor Nomor pertama. pertama. Nomor 1. Masya Allah. Terus Mas Taki, berbicara tentang UKM Nah. Fortik. Antum ini udah berapa lama sih jadi ketua Mas? Jadi ketua Fortik ya. Fortik ini kan sebenarnya adalah organisasi baru juga, Mas. Jadi Fortik itu baru diresmikan 2022. Belum ada. 2022 itu berarti belum ada 2 tahun, belum ada 1 tahun setengah Mas ya. gitu, Masya Allah. Jadi ketika Anda masuk, Fortik berdiri Masya Allah. gitu. Jadi kalau sekarang ya mungkin sudah 1 tahun setengah Fortik berdirinya. Terus berkaitan tentang pendirian UKM itu, apakah susah seribet apa sih Mas? Jadi pendirian UKM itu sebenarnya kalau kita merujuk pada peraturan yang ditetapkan oleh Ormawa ya, sebenarnya memang kita disyaratkan untuk ada dulu sebenarnya. Ada dulu itu dalam artian ya sudah pernah berkegiatan selama 1 tahun. Entah itu melakukan kegiatan, perkumpulan dan lain sebagainya. Kemudian setelah 1 tahun itu nanti akan ada ya mungkin semacam rekomendasi dari UKM-UKM yang lain, dari BEM, dari Hima, yang nantinya itu dijadikan syarat untuk meresmikan atau melegalkan UKM yang akan didirikan itu Mas. Oh gitu, Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau syaratnya nggak begitu rumit ya, maksudnya ya kita cuman taati sesuai apa yang diterapkan oleh Kaur Ormawa, Sona, seperti surat rekomendasi, kemudian juga ada surat permohonan, proposal, siapa aja yang menjadi pengurus dan lain sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Terus berbicara tentang UKM Fortik Mas. Apa sih UKM Fortik itu Mas? Mulai dari, mungkin bisa antum jelaskan sedikit Iya. tentang apa itu Fortik, kepanjangannya sih yang lebih tepatnya juga. Jadi Fortik itu adalah Forum Teknologi Informasi dan Komunikasi, disingkat Fortik. Nah, Fortik ini adalah wadah bagi seluruh mahasiswa yang mempunyai minat bakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ya sangat banyak Mas ya, ada desain grafis, kemudian ada videografi, ada programming, sistem informasi dan lain sebagainya. Tentunya semua hal yang berkaitan dengan teknologi. Nah, Semua hal yang berkaitan dengan teknologi ini waktu itu belum ada wadahnya. Akhirnya Fortik inilah didirikan untuk menjadi wadah berkumpulnya orang-orang yang mempunyai hobi di bidang teknologi. Karena kan teknologi ini sebenarnya bisa dikatakan awalnya itu hobi. Karena rata-rata orang jatuh ke dunia, mendalami dunia teknologi itu dari hobi, dari otodidak gitu. Awalnya pasti penasaran ya, misalnya gimana sih cara desain, gimana sih cara ngedit video, gimana cara mengambil video, cara membuat website dan lain sebagainya, itu rata-rata dipelajari dengan otodidak. Makanya orang-orang teknologi itu jarang mereka kumpul-kumpul gitu, jarang. Rata-rata teman-teman pun juga rata-rata kebanyakan WFH.
work from home ya. Jadi dikerjakan di Allah. rumah gitu. Bahkan ketika rapat pun kita rata-rata online gitu, Masya jarang rapat offline. Jadi Fortik itu kurang lebih adalah wadah untuk teman-teman yang mempunyai minat, bakat di bidang teknologi, sehingga kita kumpulkan mereka menjadi satu ya. Kemudian juga kita kumpulkan mereka ya untuk duduk bersama, ngopi, kopdar seperti itu ya. Jadi ketika kita nanti ada permasalahan, kampus membutuhkan bantuan, ada acara, nah disitulah kita siap membantu tugas-tugas kampus ini. Baik itu siap membantu sebagai tim pelaksana ataupun tim inti atau sebagai penanggung jawab, penasihat dan lain sebagainya. Berarti bisa dikatakan bahwasanya fokus dari Fortik itu sendiri bukan hanya ke ilmu komputer atau komputer ya Mas, tapi mencakup lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi Mas gitu. Jadi ya kita sebagai Fortik tentu untuk komputernya memang harus paham ya. Di dalamnya ya mungkin taruhlah seperti ada CPU, ada RAM, ada GPU dan lain sebagainya, itu ya mungkin kita sedikitnya harus paham ya. Tapi lebih dari itu ada penjurusan yang lebih mendalam ya, seperti ada desain grafis itu tadi, kemudian ada video pun itu juga ada fotografi, ada pengambilan video, ada pengeditan video gitu. Jadi ya cukup banyak pendalaman atau penjurusan dari teknologi itu sendiri. Fortik. Lalu apa bedanya sih Mas Fortik? Kita juga kan kalau nggak salah di BEM ada namanya Kementerian Kominfo. Nah itu yang mungkin banyak jadi pertanyaan juga ya di kalangan mahasiswa. Apa sih yang membedakan Fortik dengan Kominfo ini? Ya jadi kalau bicara tentang apa perbedaan BEM dan apa perbedaan Kominfo dan Fortik. Iya. Nah, jadi secara umum ini Kominfo ini tugasnya sebagai pengawas ya. Dia sebagai pengawas baik itu untuk UKM, untuk hima ya, ataupun untuk acara-acara lainnya. Disinilah Kominfo bertugas sebagai pengawas. Entah itu nanti misalnya ada website trouble atau ada hal-hal yang kurang pantas, tidak sesuai SOP. Nah itu disitulah tugas Kominfo untuk menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan. Ya selain fungsi pengawasan tentu juga ada fungsi-fungsi pengajaran, pelatihan, pelaksanaan dan lain sebagainya. Namun perlu diingat bahwa Kominfo sendiri mempunyai limitnya gitu loh. Dalam artian nggak bisa Kominfo menerima 50 orang yang minat di bidang teknologi, kan nggak bisa. Pasti ada limitnya, entah itu 5, 6, 10 dan lain sebagainya. Nah kalau Fortik ini tidak ada batasan atau limitnya karena kita sebuah UKM resmi sendiri, sehingga berapapun pendaftar, berapapun yang kita terima itu sesuai dengan keinginan kita. Kita misalnya pengen menerima dalam suatu open recruitment 80 orang, maka 80 orang itu kita terima. Oh, semuanya tanpa ada tes wawancara dan lain sebagainya? Kita sudah pernah menerapkan tes wawancara ketika open recruitment itu. Namun pembina kami waktu itu menyampaikan agar semuanya diterima. Dalam tanda kutip, yang sudah mahir ini kita terima sebagai pengurus, yang belum mahir kita terima sebagai anggota. Jadi di Fortik itu ada dua jenis struktural gitu ya. Ada dua bagian gitu ya. Yang satu ini pengurus seperti Ana dan teman-teman. Pengurus ini berarti dia siap untuk dimintai tolong, siap untuk menjalankan tugas, siap untuk ya jika ada bantuan-bantuan yang diperlukan, pengurus ini harus siap gitu. Adapun untuk anggota ini selama 1 tahun penuh dia diwajibkan untuk belajar sesuai dengan keinginan mereka tentunya. Misalnya dia condong ke desain grafis nih, nah maka kita wajibkan untuk mempelajari desain grafis sampai mahir sesuai dengan SOP-SOP yang ada. Jadi ketika nanti pengurus-pengurus ini misalnya nanti turun, nah anggota-anggota inilah yang nanti akan menjadi pengurus. Nah jadi kembali ke fungsi itu tadi kan, gitu. fungsi kan tadi. Nah jadi fungsinya kalau Kominfo itu pengawasan, kalau Fortik ini ya lebih ke pelatihan, terus kemudian pelaksanaan, perbantuan itu tadi ya, dan juga tentunya ya pengawasan namun tidak seluas Kominfo, Mas. Berarti dapat dikatakan bahwasanya Fortik ini tidak menuntut anggotanya untuk bisa semua jenis teknologi. Jadi kita terima orang ya. Kita terima mahasiswa ini ketika open recruitment itu ya memang kadang ada yang mohon maaf memang belum bisa desain sama sekali. Ada yang belum bisa video sama sekali ya. Tapi keinginannya ada, keinginannya kuat gitu kan ya.
kita mau nggak mau karena sudah masuk dalam visi misi ADART ya kita harus melaksanakan fungsi pengajaran kepada mereka, fungsi pelatihan. Memang pelaksanaannya dalam 1 tahun ini belum maksimal, ya, akan tetapi insya Allah berikutnya akan kita maksimalkan untuk fungsi pelatihan dan pengajaran ini. Masya Allah. Oke, baik Mas Taki Kans. Selama antum bergabung dengan STD Imam Syafi'i Jember tadi asli Surabaya, kira-kira 5 jam kan ya dari Jember ke Surabaya. Masya Allah, jauh-jauh untuk menuntut ilmu di STD Imam Syafi'i Jember. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa sih yang membuat antum tertarik untuk mendirikan UKM seperti ini? Yang mana ini kan seperti kita ketahui bersama ya, bahwasanya UKM ini kan sebelumnya belum ada nih. Iya. Nah, ini antum periode pertama kalau tidak salah kan? Benar sekali. Otomatis antum salah satu perintis dan pendirinya. Apa sih yang membuat antum tertarik untuk melakukan itu? Wah, ini ceritanya cukup panjang ini ya, karena Ana ini tertarik dengan teknologi itu dari mulai SD. Jadi dulu di SD itu ada pelajaran komputer di tempat Ana, dan di pelajaran itu sudah memang diajari mulai dari desain, kemudian cara membuat game ya, itu sudah mulai diajari Di SD. tapi yang cuman lompat-lompat gitu doang gitu. Jadi Udah kayak apa ya, kayak mapping gitu. SD-nya keren juga ya Mas. Dulu saya Lu cuma kan di diajarin cara nyalain komputer kali Mas. Ya ya beda tempat ya. Masya Allah. Jadi itu SD, kemudian di SMP-nya ya juga memang sudah tertarik juga. Jadi di SMP juga mulai mendalami baik itu desain, video, bahkan di OSIS juga Ana beberapa kali membantu project-project mereka untuk bikin banner, untuk ngedit video dan lain sebagainya. Di SMA pun juga demikian. Sehingga ketika Ana melanjutkan ke sini, waktu itu memang Ana nyari gitu loh, nyari sesuai dengan fashion Ana ya, kalau bahasa anak muda kan fashion ya, gaya yang Ana inginkan gitu. Dan waktu itu belum ada. Ada waktu itu nama grupnya MFS kalau nggak salah. MFS itu mahasiswa free open source atau apa, Ana lupa. Nah, MFS itu ada salah satunya pembina kita Pak Ilham itu. Nah, beliau waktu itu menyampaikan di grup itu bahwa pengen mendirikan sebuah UKM itu tadi untuk ya membantu STDI di bidang teknologi. Maka waktu itu beliau menentukan ayo kapan kita kumpul bersama untuk membahas gimana nih enaknya, apakah kita bikin UKM atau kita ngikut di bawah BEM atau seperti apa. Akhirnya kita ketemu tahun 2022 itu, mungkin semester 1 Ana masihan. Terus kita ngumpul bersama, duduk bersama, di situ kita bahas bersama-sama. Dan keputusannya waktu itu Ana sampaikan juga ke tim pendiri ini gitu. Kalau kita mendirikan ini nggak diresmikan, nggak jadi UKM resmi buat apa gitu loh. Ya badan hukumnya nggak ada secara kan. Nggak ada payung hukumnya gitu loh. Jadi ya percuma kalau nggak ada payung hukumnya. Ini nanti suatu saat ketika pengen didepak dari Ormawa, pengen dimusnahkan ya hilang sudah gitu loh. Jadi kayak seakan-akan sia-sia kan usaha kita mendirikan. Dan sebelumnya Fortik ini sebenarnya udah ada dulu Mas gitu loh. Tahun berapa itu udah ada didirikan sama mahasiswa juga, tapi karena tidak ada yang melanjutkan, kurangnya semangat rekan-rekan waktu itu, akhirnya hilang ya, dan ketika Ana masuk kembali kita dirikan. Makanya Ana ngomong waktu itu percuma Pak kalau ini tidak kita resmikan sekalian, kita resmikan aja biar nanti kalau misalnya ada kayak misalnya tidak penerus dan lain sebagainya, itu terpaksa harus ada penerus kan gitu kan, otomatis. Kecuali kalau itu nggak resmi ya wes kan pasti nanti mereka pasti berpikiran wes nggak usah diteruskan lah, nggak resmi aja kok kan gitu kan. Tapi kalau sudah ada SK-nya, ada badan hukumnya, ada payung hukumnya, mereka kan pasti mikir ini gitu loh, mau nggak mau harus ada pengurus yang jadi. Ya akhirnya kita putuskan untuk membentuk UKM Fortik ini. Masya Allah. Jadi seperti yang antum bilang awalnya, bahwasanya kan mereka sempat patah semangat ya. Terus apa sih yang Mas Taki Kans ini lakukan agar semangat mereka bangkit? Mungkin Mas Taki iming-imingkan, ayo bikin UKM. Nanti kalau UKM jadi kita bakal dapat makanan banyak gitu contohnya. Atau apa ini Mas? Jadi waktu mereka patah semangat itu jauh Mas dari Ana angkatannya. Jauh sekali. Jadi mungkin mereka sudah lulus, Ana baru masuk. Gitu. Jadi sangat jauh sekali ya. Cuman waktu itu Ana cuman ngomong gini, ayo kita bikin, karena Ana tahu teknologi itu saat ini sangat dibutuhkan. Betul banget Pak. Jangankan di luar, di kampus kita pun sangat membutuhkan teknologi. Minimal lo megang kamera,
minimal desain ya kan, itu sudah sangat minimal kan ya, desain banner, desain ID card, desain kepanitiaan, desain feed Instagram dan lain sebagainya. Makanya Anda sampaikan ayo kita resmikan aja gitu, karena pasti teknologi ini suatu saat pasti sangat dibutuhkan, nggak mungkin dong nggak dibutuhkan gitu loh. Kita sekarang belajar pakai e-learning ya kan, pakai Sisita, KRS pun online gitu kan, komunikasi pun dulu mungkin pakai telepon pulsa, sekarang udah jarang orang pakai telepon pulsa ya kan, rata-rata pakai WhatsApp, pakai Telegram, nggak ada yang namanya telepon pulsa. Aduh, ini kita nggak di endorse nih. Nggak di endorse, enggak dong. Dan akhirnya waktu itu udah yuk kita bikin aja. Ya memang waktu itu masih gambling. Apa sih sebenarnya nanti benefit yang akan kita dapatkan, gambling mas waktu itu, apalagi ada kebijakan Sisita diterapkan. Waktu itu kan Sisita belum ada kan. Anak masuk 2022 Sisita baru diterapkan kan. Oh, gitu. Sebelumnya kan belum ada toh Sisita. Nah, dengan adanya Sisita itu sebenarnya juga lumayan gambling gitu loh. Sisita kita harus ngumpulkan sampai lulus tuh berapa? 250 angkatan anak kan. Nah, Saktiva mungkin maksudnya. iya Saktiva kok Sisita. Saktiva ya, sistem apresiasi itu kan. Nah, Iya betul. karena kan jadi ya wis lah, pokoknya kita dirikan aja, wis bismillah, entah itu nanti jalannya mulus atau enggak ya. Jiwa-jiwa Surabaya anak wis pokoknya tak keluarkan semua ya kan. Jiwa-jiwa yang bondo nekat lah, yang wis bismillah tok pokoknya wis. Akhirnya kita usahakan, alhamdulillah jadi ya benefitnya ya mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman sih tentunya, dari yang mungkin hanya bisa menjadi sangat bisa, menjadi Masya mahir dan Allah. seterusnya itu. Terus berkaitan tentang UKM Fortik nih mas, visi dan misi yang dikeluarkan dari Fortik itu sendiri apa sih mas? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau visinya itu tadi yang jelas menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Itu untuk visinya. Untuk misinya kita breakdown, salah satunya mengembangkan potensi-potensi itu tadi, kemudian juga mengadakan pengajaran, pelatihan ya, kemudian juga menyiapkan sumber dayanya. Jadi setelah kita latih, kita harus pastikan bahwa sumber dayanya ada, gitu loh. Karena kita sebagai tim apa ya pembantu teknis ya, pembantu inti, pembantu ahli di lapangan, maka kita harus pastikan ada nggak ini SDM-nya gitu. Jangan-jangan kita cuma ngelatih SDM-nya nggak ada gitu. Ketika dimintai Cuman belajar kok nggak diamalin. belajar ya, toh Mas? nggak diamalin kan percuma gitu kan. Sedangkan kalau kita sudah mempelajari harus kita amalkan, harus kita terapkan gitu kan, supaya ilmu juga berkembang. Jadi selain kita mengadakan fungsi pengajaran, pelatihan, kita juga harus pastikan SDM-nya ada ya. Kemudian juga kita harus bisa mengembangkan SDM ini, dan yang terakhir mengkampanyekan, mempropagandakan software-software yang berbasis FOSS. FOSS ini adalah free open source software. Jadi software atau aplikasi yang gratis. Nah, software atau aplikasi yang gratis ini juga masuk ke dalam misi kita. Karena mengapa saat ini yang kita tahu berdasarkan beberapa data atau beberapa riset, banyak orang-orang Indonesia ini yang masih belum menggunakan software resmi berlisensi dari penjualnya atau dari software yang memiliki. Bisa Contohnya, dikatakan aplikasi bajakan. aplikasi bajakan saat ini sangat banyak masyarakat yang menggunakan. Nah, kita kepingin untuk mempromosikan, mempropagandakan ya, atau bahkan bisa dikatakan sampai mewajibkan, mengkampanyekan gitu ya, aplikasi-aplikasi yang memang gratis gitu loh, tapi dengan kualitas yang sama seperti yang berbayar itu tadi mas. Gitu. Ada sangat banyak, contohnya di bidang desain grafis ada yang namanya Inkscape. Ya, Inkscape ini sudah kita uji cobakan di STD Imam Syafi'i Jember beberapa kali di lingkungan kita, baik itu di Instagram, baik itu di BEM, baik itu di acara-acara besar pun, bahkan banner, bahkan feed Instagram. Alhamdulillah kita telah menggunakan Inkscape gitu ya. Dan hasilnya pun ala kulihal nggak jauh beda dengan yang berbayar seperti itu. Kemudian editing video pun juga kita menggunakan aplikasi yang gratis. Kemudian aplikasi olah kata, pengetikan itu juga kita sedang kampanyekan untuk menggunakan Libre yang gratis gitu. Karena banyak orang yang ngotot misalnya lebih nyaman menggunakan aplikasi ini meskipun bajakan ya. Entah itu karena UI UX-nya, tampilannya ya, user interface-nya nyaman gitu, katanya nyaman user interface-nya ya.
atau mungkin karena fiturnya menurut dia lebih canggih gitu. Tapi ketika kita coba, kita tanya, coba antum bikin kayak gini gitu, bisa apa enggak sesuai dengan style misalnya gitu ya. Misalnya kita ngetik kan untuk menjorokkan kalimat pertama. Iya. Nah itu kan harusnya ada sistemnya. Nggak mungkin kita spasi loh. Iya Kalimat juga. pertama menjorok ke dalam kita spasi, nggak mungkin kan. Tapi nyatanya ada masih yang menulis dengan cara spasi itu tadi gitu loh. Ketika kita ajak untuk pindah ke aplikasi yang gratis, nanti jawabannya lebih enak pakai yang bajakan, tampilannya enak gitu kan. Tapi ketika kita suruh ayo coba first line gitu kan, bikin kalimat menjorok ke dalam, ya ternyata masih pakai spasi Aduh, gitu Masya kan. Nah maksudnya ayolah mari kita propagandakan, mari kita galakan ini untuk menggunakan aplikasi yang gratis seperti itu untuk untuk acara-acara kita supaya juga lebih berkah, salah satunya ya karena kita tidak mencuri kan tentunya. Bukan maksud kita nggak ada uang lah, bukan maksud berarti kita medit pelit gitu ya, enggak. Cuman kan kita harus lihat dulu ini seperti apa urgensinya gitu loh. Kalau memang sangat urgent mentok misalnya memang harus berbayar, maka kita pakai yang berbayar. Tapi kalau misal masih bisa kita pakai yang gratis, masih mumpuni, bahkan hasilnya pun 11-12 sama yang berbayar, buat apa kita pakai Iya, yang betul. bajakan kan gitu. Mending uangnya dipakai untuk yang lain. Mending kan uangnya bisa dipakai untuk konsumsi Masya makan, Allah. untuk konsumsi penutupan dan lain Iya, sebagainya. betul sekali, Mas. Terus untuk masalah kegiatan selain menjadi seperti yang antum katakan tadi di awal, bahwa saya kan Fortik itu adalah UKM yang turun dan membantu STDI dalam setiap adanya sebuah kegiatan. Untuk masalah proker itu sendiri ada nggak sih, Mas? Ya. Mungkin proker dari segi internal maupun eksternal. Baik, untuk proker yang jelas fokus kita adalah pelatihan tentu Mas ya. Pelatihan, pengajaran itu fokus kita. Cuman memang untuk tahun ini belum bisa maksimal karena ada beberapa permohonan bantuan dari rekan-rekan UKM yang lain maupun panitia-panitia yang lainnya, sehingga untuk proker yang jelas memang pengajaran. Kemudian selain pengajaran juga memang perbantuan itu sih, perbantuan kepanitiaan ketika ada UKM yang membutuhkan bantuan kepanitiaan di bidang teknologi, pubdekdok, publikasi, dekorasi, dokumentasi, insya Allah kami siap membantu. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2022 itu kalau nggak salah ada kemungkinan antara 4 atau 5 event yang kita sudah membantu. Masya Allah. Dari mulai seminar hadis internasional, yang terakhir kemarin seminar HKI yang nasional. HKI, oke. Jadi untuk masa Fortik ini nggak dibatasi, maksudnya nggak ada syarat harus anak hadis kah atau anak Nggak ada HKI? Mas, bahkan kita anak idat pun kita terima. Oh gitu. Anak idat pun kita terima. Jadi ya intinya gini, kalau di kita yang pertama tentu komitmen sama organisasi, itu yang paling penting Mas ya. Ah, Kemudian yang kedua adalah mau belajar ya, karena bagaimanapun namanya teknologi ini adalah ilmu yang terus berkembang ya. benar ya. Nggak mungkin diem kan gitu. Hari ini mungkin ada animasi edit video apa gitu kan, ini kita pakai nih gitu. Set animasi video ini kita pakai, transisi video kita pakai. 2 pekan lagi, 1 bulan lagi, atau 5 bulan lagi semester berganti sudah nggak laku Oh iya, transisi video ini kan gitu. Jadi mau nggak mau adalah gimana caranya rekan-rekan ini harus mempelajari hal-hal yang baru terus gitu loh. Kita ya mohon maaf kalau misalnya mereka tidak mempelajari hal baru, wah rodo angel ini ya masalahnya. Hal-hal itu terus berkembang gitu loh. Ada yang viral terus, dan kita kan kepingin juga selalu update ya, entah itu dalam skill, dalam pelaksanaan dan lain sebagainya, sehingga menurut Ana kita nggak ingin membatasi antum anak apa, anak HKI, anak hadis, Masya anak Allah. idat, kemudian udah nikah atau belum, kita nggak mau membatasi itu. Yang penting komitmen ya, yang penting selama komitmen. punya keinginan Nah, yang selama punya keinginan dalam tinggi, untuk dalam belajar, gitu. ya. Karena juga selama ini kita alhamdulillah nggak pernah membebani mereka dengan rapat, nggak pernah membebani mereka dengan rapat. Ya mungkin sebulan sekali, itu pun juga nggak bisa maksimal karena ada acara gitu kan. Jadi kita rata-rata rapat pun online gitu loh. Masya Rapat pun Allah. tuh online, udah nggak pernah ketemu ya. Bahkan anak itu sampai pernah
ini anak Fortik emang ya karena saking banyak orang dan gak pernah ketemu gitu kan ya. gitu. Dan kalau online kan gak semua on cam ya Iya kan. juga. Pasti yang on cam cuma orang-orang yang ngomong-ngomong doang gitu kan. Pasti Bahkan ada yang sambil Heeh, rebahan. gitu loh. Masuk ini Fortik sih anak ini, ternyata Fortik anak ini gitu loh. Saking banyaknya orang seperti itu. Berarti jumlah anggota Fortik menyentuh angka Kalau data di Telegram ya, kalau di grup Ah. ya itu ada sekitar 117. Masya. 117 ya. Tapi kembali lagi bahwa ya namanya orang ya kan, kadang ada yang cuman pingin ikut tok, ada yang pingin cuman masuk tok, seperti itu ya. Kita kalau jumlah pastinya ini sedang kita data karena mau demisioner juga, mau penutupan juga. Kalau 117 itu kan masih terbagi lagi menjadi pengurus dan anggota itu tadi Iya. Mas. Nah, pengurusnya itu aja mungkin sekitar ya 40 sampai 50 orang lah Oh, itu gitu. pengurusnya. Kalau sisanya ya anggota itu tadi yang belajar. Dan itu pengurus ada divisi-divisinya juga. Ada divisi-divisinya, divisi humas, kemudian juga ada divisi desain grafis, kemudian ada divisi videografi, Ah, kemudian ada divisi sistem informasi, infrastruktur dan programming yang ngurusi website. Kemudian juga ada divisi pendidikan itu tadi untuk pengajaran dan laboratorium. Masya Allah. Terus untuk masalah kegiatan terakhir yang udah Fortik lakukan apa sih Mas? Ya alhamdulillah sejauh ini memang kita jujur ya anak aku kita belum bisa melaksanakan kegiatan kita sendiri malah. Iya. Kita malah lebih seringnya itu membantu kegiatannya orang. Jadi kayak seakan-akan Fortik ini adalah pahlawan di Pahlawan layar kesini, ya ya. Mas. Jadi kita itu sebenarnya punya banyak sekali program ya. Salah satunya pengajaran, bikin podcast juga, bikin materi rutin, bikin e-bulletin dan lain sebagainya. Namun qadarullah ya. Ya tambahnya acara kita belum bisa memaksimalkan itu. Sehingga kita itu ya itu tadi lebih seringnya malah ikut membantu acaranya orang gitu loh, acaranya orang. Nah, yang terakhir memang Daksos kemarin itu alhamdulillah kita terjunkan Pubdekdok itu mungkin ada 15-an orang di dakwah sosial itu. 15 orang itu di Pubdekdoknya aja, ada lagi yang ditaruh di sekretaris, ada lagi yang ditaruh di lain-lain gitu. Terus yang terakhir lagi seminar nasional itu HKI HKI kemarin ya. itu yang paling terakhir dan insya Allah menjadi penutupan di zaman Ana. Oh, antum Di Jawa niat Tengah. pengen turun nih, nggak mau Loh, kan meneruskan. nanti tergantung foodnya kan, Oh, hasil gitu. foodnya seperti apa gitu Kirain kan. masih ingin melanjutkan perjuangan estafet kan. Ya tergantung teman-teman sih kalau Ana ya. Kalau Ana tergantung teman-teman karena ya menurut Ana nggak baik kalau Ana terus yang mimpin ya kan. Tentu ada orang-orang lain yang mungkin ingin mempunyai ide-ide baru, ingin mengembangkan Fortik lebih bagus dari Ana kan siapa tahu nggak ada yang tahu kan Iya, ya. benar ya. Karena ya memang Ana aku capek Mas, capek ya karena kita itu bingung mau bagi waktu ini yang mana yang urgent gitu. Di sisi lain event ini juga urgent, Fortik juga urgent gitu loh. Jadi Ana itu dihadirkan dalam dua pilihan yang sangat membingungkan. Ana pengen fokus ke Fortik ini orangnya di event semua, pengen fokus di event yang di Fortik nggak keurus gitu loh, kesannya nggak keurus. Jadi ya cukup membingungkan, cukup sulit juga sebenarnya. Cuman ya ala kulli hal harapan Ana mudah-mudahan bisa ganti ketuanya sehingga ada wajah baru, ada pemikiran baru. Entah itu nanti dia misalnya bikin kebijakan ketua ngurus di Fortik, wakil yang di luar atau sebaliknya Oh seperti gitu. itu. Insya Allah. Terus pertanyaan terakhir Mas Takikans. Apa sih harapan UKM Fortik terhadap mahasiswa STD Imam Syafi'i Jember? Terhadap mahasiswa. Terhadap mahasiswa. Baik, tentunya kami Fortik ini mempunyai harapan ya apa bahasanya mungkin bisa dikatakan ya mencerdaskan mahasiswa di bidang teknologi. Ya dalam tanda kutip ya seperti ngetik itu tadi lah ya. Ngetik itu tadi jangan sampai kita ini sudah di fase mahasiswa tapi bikin baris pertamanya masih pakai spasi enter gitu ya. Kemudian ya masih banyak lagi Mas. Ya untuk mahasiswa sih anak pengennya lebih fokus ke mencerdaskan mahasiswa di bidang teknologi itu tadi, baik itu melalui pelatihan-pelatihan, e-bulletin, video tips and trick ya, atau mungkin e-course karena kita juga sebenarnya pengen bikin online course ya, online course kayak
kelas online ya, Oh. yang ada materi, ada latihannya, ada evaluasi, ada sertifikat dan lain sebagainya. Cuman ya gitu tadi kan, kembali lagi SDM kita memang kurang di 1 tahun kemarin itu, 1,5 tahun malah bukan 1 tahun ya, karena Iya, satu. pergantian kebijakan yang awalnya dulu pelantikan di akhir tahun tiba-tiba diganti di awal tahun akademik baru, akhirnya kita menjabat 1,5 tahun Iya, gitu kurang kan. lebih hasil. Jadi makanya anak nggak mau lanjut, masa anak udah jabat 1,5 tahun lanjut lagi, 2 tahun 3 tahun setengah, nanti, waduh, aduh. baik kok anak lanjut ada. Anggota antum mungkin Karena mulai bosan ngeliat makanya wajah antum, itu orang-orang yang lain pun juga nanti berkata apa tuh, tak gimana. tak gimana. Jadi harapan anak sih lebih ke arah situ, mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi yang lebih lah kepada mahasiswa, karena memang 1,5 tahun yang kemarin kita belum bisa maksimal mas, jujur kita belum bisa maksimal, bahkan di pelatihan Libre pun itu kita belum bisa maksimal, di pelatihan desain pun kita belum bisa maksimal. Ana berharap kita nanti bisa memberikan pelatihan yang benar-benar maksimal gitu, sehingga misal mahasiswa ini pengen benar-benar bisa belajar ngetik gitu ya, nah itu kita bisa benar-benar mewadahi itu, pengen belajar desain dari nol sampai beneran gitu ya. Nah kita mudah-mudahan bisa mewadahi itu gitu, karena juga ya Ana tahu ada beberapa mahasiswa pun bahkan yang mungkin belum tahu gitu loh, apa sih itu CPU, apa sih itu monitor, apa itu RAM dan lain sebagainya mas ya. Bahkan dalam komputernya pun juga mereka belum tahu. Nah kita sih pengen lebih fokus ke arah sana gitu. Jadi yo minimal lo mahasiswa itu tahulah isi di laptop itu ada apa aja gitu, RAM itu ada apa aja jenisnya. Jadi ketika mereka mau beli laptop baru nggak dibujuk, ketika laptop lamanya rusak mau diservis juga nggak dibujui orang gitu loh. Nggak Kan dibodohi maksudnya. nah, gitu kan lumayan kan kalau misalnya mereka udah tahu, oh ini RAM-nya belum waktunya ganti tapi orangnya bilang ganti loh, kan berarti bisa dibawa pulang seperti itu. Jadi ya itu lebih mencerdaskan mahasiswa di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Oke, baik Mas Takikan, kami ucapkan syukron jazilan atas waktu dan penjelasan yang insya Allah sangat memiliki banyak faedah. Terlebih lagi untuk mahasiswa STD Imam Syafi'i Jember ya Mas. Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Baik para teman-teman mahasiswa STD Imam Syafi'i Jember, cukup sekian podcast singkat kita pada sore hari ini. Oleh karena itu saya Ahmad Fatika Matace izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.